Sementara itu pemirsa, Kepala Sekolah Bruder Yohanes Sudarman membantah Wapres Gibran Rakabuming Raka pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Surakarta, Jawa Tengah. Bahkan dirinya bersedia untuk memberikan kesaksian jika diperlukan di pengadilan. Pendidikan yang ditempuh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan. Bahkan pakar telematika Roy Suryo menuding Gibran pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Solo, Jawa Tengah. Terkait hal itu, Kepala SMA Santo Yosef Solo Bruder Yohanes Sudarman membantah Gibran pernah bersekolah di sana. Berdasarkan data buku siswa SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Solo, tidak pernah ada nama Gibran Rakabuming Raka yang tercatat sebagai siswa di sekolah itu. Kepala SMA Santo Yosef Solo pun juga menyatakan kesiapannya memberikan keterangan di persidangan jika diperlukan. Memang benar-benar tidak sekolah di SMA Pangudi Santo Yosef dan pihak sekolah punya data dan bukti yang konkret yang bisa dibuktikan oleh siapapun. Apabila dibutuhkan oleh pengadilan, saya siap sedia untuk memberikan kesaksian demi nama baik sekolah SMA Pangudi Santo Yosef Surakarta. Itu tidak setara dengan SMA, misalnya saat dibawa ke pengadilan sudah adakah bukti-bukti untuk menyandingkan itu? Gini, kalau tadi Pak David ya, Pak David berbicara tentang penyetaraan itu oleh siapa? Apakah KPU punya kewenangan untuk itu? Nggak punya, di undang-undang nggak ada itu. Yang ada hanya tamat SMA, alia, atau yang sederajat. Artinya apa itu? Pendidikan STA yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia. Itu SMA-nya. Berarti kalau untuk pejabat yang sekolah di luar Indonesia, nggak bisa dong mendaftar atau gimana? Kalau persyaratannya nggak cukup, nggak bisa. Ini persyaratannya SMA. Dia nggak ada, ijazahnya nggak ada SMA-nya. Oh, ijazah SMA yang dipertanyakan? Bukan dipertanyakan oleh KPU, dibilang nggak ada. Oke, Bung David, nggak ada. Bung David nggak ada ijazahnya. Ini masalah ijazah lagi. Ijazah SMA-nya nggak ada di KPU. Aku mau nambahin soal gelarnya Mas Gibran. Jadi di luar negeri itu untuk pendidikan setara strata 1 atau S1 itu gelarnya cuma ada 2, BA or BS. BA itu Bachelor of Arts, biasanya untuk ilmu-ilmu terapan. Contohnya kalau kamu lulusan komunikasi, marketing, gelar kamu adalah BA, Bachelor of Arts. Tapi kalau BS, Bachelor of Science, itu kalau kamu lulusan ilmu-ilmu pasti. Contohnya kamu lulusan ilmu kimia, fisika, itu gelar kamu adalah BS, Bachelor of Science. Nah, kalau di Indonesia kan banyak banget gelar. Ada SH, SHUM, SKOM, macem-macem. Kalau di luar negeri itu cuma ada 2. Either BA atau BS, Bachelor of Arts or Bachelor of Science, tergantung jurusan apa yang kamu ambil. Aku bikin video ini karena jiwa forever student aku bergetar. Aku sama Mas Gibran kebetulan satu alma mater, kami dari kampus yang sama, MDIS Singapura. Dan yes, kami memegang ijazah dari kampus luar negeri, karena memang MDIS punya kerjasama sama beberapa kampus yang ada di Inggris. Nah, aku sakit hati juga dong dibilang ijazah dia palsu, sedangkan aku juga punya ijazah yang sama gitu. Kami kuliah beberapa tahun, terus tiba-tiba udah lulus, ijazahnya diragukan sama orang-orang yang gak tahu justru sistem pendidikan di Singapura tuh kayak apa. Sakit. Capek-capek gue sekolah 4 tahun S1, 2 tahun S2, kalah sama tukang sapu. Ngikutin gak kasusnya ijazah Jokowi yang palsu? Ternyata yang buat itu tukang sapu tadinya. Terus dijanjiin lah si tukang sapu ini kalau udah jadi gubernur, jadi komisaris di suatu pasar ya, kalau gue lupa. Ternyata si Pak Jokowi ini jadi presiden. Tebak apa yang terjadi? Ya, si tukang sapu itu menjadi menteri. Wah. Dan yang lebih
lebih membagongkannya lagi, si tukang sapu ini ijazahnya juga polsung. Dia nggak ada SMP, nggak ada SMA gitu, dia bikin gitu. Terus dia ikut kursus katanya di Singapura. Ya, jadi sekarang tahu kan kenapa Indonesia itu jalan di tempat bahkan terkadang mundur. Karena pemimpin-pemimpinnya orang-orang bego dan tolol. Yang kayak gue gini, yang lulus dari universitas negeri, nilainya bagus, sekolah bener-bener gak jadi apa-apa, say. Yang bisanya jadi apa-apa itu hanya orang-orang tolol. Bismillahirrahmanirrahim. Izin gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin bertanya kepada Mas Gibran, apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan, yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tipsnya kepada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin. Besok ujian kan, belajar. Dah, sama nurut sama Pak Kiai, dah dua itu cukup ya. Dah itu aja kiat sukses, apalagi ya, nggak ada kiat sukses yang lain ya, cukup. Ya, soal ijazah wapres kita, ya Gibran Raka Buming Raka, ya tentu memang ada banyak pihak yang meragukan, ada banyak pihak yang mempertanyakan, dan ada juga pihak yang menggugat, dan hari ini sudah digugat. Mungkin saya bisa sebut kenapa Gibran digugat terkait ijazahnya juga. Mungkin saja ini efek dari polemik ijazah bapaknya sendiri, yaitu adalah Pak Jokowi. Nah, kenapa? Karena jelas kita ketahui soal polemik ijazah Presiden ke-7 tersebut, yaitu sudah lama sekali, udah bertahun-tahun gitu ya, dan bahkan yang lebih gencar-gencarnya tahun 2025 tuh. Tetapi yang kita lihat memang kenapa begitu rumit untuk memperlihatkan ijazah itu. Kenapa begitu banyak drama untuk menunjukkan ijazah itu? Kenapa begitu banyak sekali ya bertele-tele hanya untuk memperlihatkan ijazahnya itu? Atau lebih tepat untuk membuktikan ijazah asli atau tidaknya. Karena bagaimanapun banyak sekali yang menduga dan bahkan menuduh dan bahkan meyakini ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tetapi ada juga yang meyakini ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, ini masih diperdebatkan ya, masih dipertanyakan, masih dalam proses. Ya, meskipun sebetulnya by logika berpikir bahwa apa susahnya sih tunjukkan ijazah. Ijazah kan bukan aib, ijazah kan bukan pelanggaran hukum, bukan kriminal ya. Tetapi keaslian ijazah itu memang kita dapatkan ketika kita menempuh pendidikan di universitas atau di sekolah SMP, SMA, SMK, SMU dan seterusnya. Jadi ya mestinya ngapain harus bayar pengacara mahal-mahal, harus bayar lawyer mahal-mahal. Ngapain kita harus mendengarkan hujatan, cibiran ya. Padahal tinggal tunjukkan saja sebetulnya sudah selesai. Itu by logika berpikir yang saya kira sederhana lah begitu ya. Tapi kita nggak tahu juga karena bagaimanapun setiap manusia punya pemikiran yang berbeda. Tapi saya sebagai rakyat berharap bahwa bagaimana polemik ini bisa selesai sebagaimana mestinya. Nah, Gibran jangan mencontoh dari Pak Jokowi nanti. Ya, dari ayahnya itu ya. Nah, Mas Gibran ini ijazahnya kan sekarang digugat.
harapan kita Mas Gibran ini berani bawa ijazah ke pengadilan, tunjukkan, diselidiki, teliti, selesai. Saya kira kan seperti itu ya, biar nanti nama Mas Gibran ini juga nggak tercoreng, nama Mas Gibran ini juga nggak buruk, apalagi beliau sekarang adalah wakil presiden, dan Pak Prabowo juga nanti nggak malu lah punya wapres kok digugat terus kan, misalnya seperti itu. Mau ditaruh kemana muka Pak Prabowo sebagai presiden ya? Makanya tadi saya katakan bahwa ya biarlah ini cepat selesai teman-teman ya. Kita berharap ya segala persoalan yang terjadi hari ini bisa selesai. Nah, terkait KPU ada aturan baru yang katanya aturan itu ya soal ijazah capres cawapres ya, dan ya katanya bersifat rahasia ya, dan kemudian akan diperlihatkan kalau ada izin dari si pemiliknya. Tapi kabarnya sudah dibatalkan atau enggak itu ya, saya nggak tahu lah. Tetapi menurut pemahaman saya, banyak sekali pikiran-pikiran yang mengarah bahwa KPU ini membuat aturan untuk melindungi Jokowi dan Gibran. Karena aturan itu dibuat di tengah adanya polemik ijazah palsu. Nah, jadi bisa saja masyarakat mengarah pikiran ke sana. Kenapa nggak jauh-jauh hari? Kenapa tidak setelah dikeluarkan dulu nih soal ijazah ini? Tetapi by logika, saya kira harusnya kan KPU membuat aturan yang mungkin agar persoalan hari ini tidak terulang ke depan. Ya harusnya kan capres cawapres misalnya ya harus berkenan, ya setidaknya tunjukkan atau rakyat mengetahui keabsahan atau keaslian ijazahnya dengan pendidikan yang jelas dari kampus mana misalnya. Kan mendingan itu, biar ke depan setelah menjabat sebagai presiden ataupun wakil presiden ya nggak ada lagi yang menduga-menduga palsu, nggak ada lagi yang menduga-menduga ini itu, setara SMP lah, setara inilah, kan nggak ada lagi dugaan-dugaan itu. Karena di awal pencalonan pun ya sudah terbukti keasliannya ya, harusnya kan seperti itu. Tapi kita nggak tahu lah, ini KPU ini ya jangan nanti di demo lagi, nanti jadi bahaya gitu ya. Habis juga anggaran negara untuk biaya keamanan ya, karena kan bagaimanapun walaupun demo-demo seperti itu teman-teman, keuangan negara kita juga dikuras juga itu ya, ya untuk keamanan ya, dan seterusnya. Ya mungkin saya kira itu saja. Kita berharap persoalan ini cepat selesai, jangan sampai berlarut-larut. Malu kita teman-teman sama negara tetangga ya. Mungkin saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan. Kalau ada pendapat lain boleh silakan sampaikan. Dari saya salam dan sampai jumpa.